besar ya. Saya kira kalau bicara pajak aja, ya, mungkin kita bicara antara 25 triliun adalah pajak dari kendaraan mobil. Yang notabene oke-okenya dipakai untuk betulin jalan gitu loh, gedein jalan gitu loh. Tapi mungkin itu belum, karena pemerintah menganggap ada hal yang lebih penting yang dipakai untuk pendapatan itu. Dunia ini memproduksi 60 juta mobil setahun. The whole world ya. Indonesia kebagian tadi berapa? 400 ribu? 470 ribu bahkan ya. Per tahun. Ya. Jadi it's nothing to compare. Kalau kita lihat kepadatan di Jepang, yang kita lihat pada waktu weekend atau liburan terjadi, ya, orang tidak memakai tram dan subway karena dia libur, mobilnya keluar. Di situ kita lihat kemacetan. Tetapi bentuk kemacetannya lain. Di situ tidak terjadi saling serobot, karena orang tahu saling serobot itu bukan macet. Nah, kita ini yang mesti harus belajar untuk menahan diri, bersabar untuk tidak saling serobot. Kalau kita bikin jalur berikut dan jalur berikut dibuat, akhirnya yang ada adalah leher botol. Muatnya cuma 2 jalur, di belakangnya ada 8-9 jalur. Dan itu adalah penyebab utama, ditambah tentu disiplin kita yang mungkin kalau rapor itu angkanya 3 kali ya. Ini sebenarnya kan faktor yang paling dominan adalah human factor. Jadi kurang lebih sekitar 85 sampai dengan 90% itu berkaitan dengan faktor manusia. Oleh karena itu memang sangat penting bagi kita itu bagaimana meluruskan ataupun memberikan pembelajaran kepada masyarakat kepada human factor-nya. Sebelum kita melihat apakah ini cukup meyakinkan atau tidak, kita juga mesti melihat, karena di dalam berita atau pernyataan pemerintah memang akan mempertahankan harga-harga ini dan mencarikan opsi-opsi untuk mengatasi atau mengabsorb kenaikan subsidi itu. Nah, tinggal kita lihat bagaimana opsi-opsi itu. Nah, apakah opsi-opsi itu logis dan mungkin bisa dicapai atau tidak? Kita sekarang masih menunggu opsi apa sih yang akan diberikan oleh pemerintah. Karena memang belum dikeluarkan. Memang belum, karena memang pemerintah sedang menggodok di dalam statementnya yang jelas. Kami sedang menyiapkan opsi-opsi untuk mengatasi ini. Nah, tinggal kita lihat nanti kalau opsinya sudah kelihatan, mungkin kita bisa melihat, memperkirakan apakah bisa terjadi artinya worst case atau bisa medium atau bisa tidak ada pengaruh. Oh, jadi skenario-nya apa? Ya, skenario-nya apa? Jadi dari skenario ini kita bisa lihat gitu. Tapi nervous Pak sembari menunggu opsi-opsi itu? Ya, gini, kalau kami berpikir gini, dunia itu kan selalu bergerak. Ya. Situasi di luar yang ada di kita itu selalu tidak unpredictable kan. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara nervous, semua orang pasti nervous. Tetapi kalau kita cuma nervous saja, ya nggak ada yang bisa kita lakukan. Artinya apa? Kita coba melihat, ini ada faktor luar begini, ada faktor pemerintah begini, ada skenario begini, skenario. Nah, dengan skenario apa yang mesti kita siapkan untuk melakukan sesuatu sehingga dampaknya tidak sangat besar buat kita, sehingga kita bisa minimalisasi dampak itu, atau paling tidak kita bisa mengikuti skenario ini dengan baik tanpa harus tiba-tiba begitu datang ini kita kaget-kaget. Oh, jadi Bapak mau mengatakan dari belajar dari pengalaman yang lalu, mudah-mudahan suatu skenario besar apapun itu bisa diikuti oleh semua stakeholder. Betul. Menurut saya ke depan Indonesia itu masih akan sangat menarik dengan segala kondisi yang sekarang ya. Orang sudah terbiasa dengan uncertainty yang ada, tanda petik uncertainty ya. All in all, ekonomi kita maju, stabil. Pemerintahan sudah bisa bertahan 5 tahun, dan itu pertanda Demokrasi, Pak ya. sign yang baik untuk investasi. Apalagi dibanding dengan ASEAN, gitu. Stabilitas kita itu termasuk 2 terbaik sekarang ini ya. Itu satu. Yang kedua kan sebetulnya orang sudah mulai invest di sini.
Dan pasar dari Cina suatu ketika akan lebih mature segala macam. Orang akan mencari alternatif baru. Nah, di situ kita harus siapkan infrastruktur. Kalau saya pribadi mengharapkan lebih banyak keluar Jawa atau Jakarta. Ya, dengan suatu term bisnis atau kontrak-kontrak bisnis yang very special, khusus seperti Batam atau apa, itu diperbanyak. Yang kedua, kita ini kan sudah berpengalaman banyak, joint venture juga. Pasti gabungan dari global network. Ya, yang sudah invest di sini kayak Daju kemarin, 97.000 tambahan. Itu pasti dicarikan jalan keluar, tidak hanya dipikir hanya untuk pasar domestik. Jadi saya bisa expect production point of view itu akan lebih ke arah keluar. Nah, secara organisasi saya mungkin perlu tambahkan bahwa kita bersama-sama promosi terhadap secara bersama-sama dengan adanya suatu pameran tahun 2008 Juli itu diakreditasi internasional. Itulah tadi wawancara kita dengan berbagai stakeholder narasumber mengenai outlook akhir tahun industri otomotif nasional. Mudah-mudahan bermanfaat. Acara ini terselenggara atas dukungan daripada Adira Finance. Demikian, kita jumpa pada edisi mendatang.